laksanakan secara offline ya. Maaf, yang harusnya secara offline kita laksanakan secara online. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak membuat berkurangnya makna ya dalam proses pembelajaran mata kuliah media pembelajaran dalam satu rangkaian dengan PLPK terintegrasi. Selanjutnya di sini sudah ada beberapa orang ya yang sudah masuk dan sebentar ya, ini ada yang masuk lagi. Ya. Oke, selanjutnya sini sebentar ada kendala sedikit di sini karena memang ada hujan ya. Ada hujan, tapi suara saya terdengar tidak ini? Iya Pak, terdengar. Terdengar ya. Oke. Saya terdengar Pak. Iya. Oke, selanjutnya saya coba ingin menampilkan slide ya terkait apa yang perlu disampaikan pada materi ini. Di akhir sesi saya nanti mencoba untuk memberikan daftar hadir ya pada pertemuan kali ini. Apakah layar saya terlihat ini? Iya Pak, terlihat. Terlihat Pak. Oke ya, terlihat. Jadi kita di sini mencoba belajar tentang tema utama lingkungan sebagai media pembelajaran dan sumber belajar. Sebagaimana dimaklumi bahwa saudara sekarang ini sudah memasuki PLPK tahap kedua, yaitu dilaksanakan di masing-masing tempatnya. Artinya tempatnya sudah ditentukan, yaitu di Kecamatan Sukaraja dan dilaksanakan di lembaga non formal seperti RA, Majelis Taklim, atau juga mungkin diselenggarakan baik di musola maupun di masjid. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar? Jadi yang disebut dengan sumber belajar itu tidak harus alat-alat yang modern ya, tidak harus alat-alat yang terkini, tetapi juga model-model pembelajaran itu, media pembelajaran itu bisa berasal dari lingkungan di mana kita berada. Di mana lingkungan kita berada itu memuat konten, kemudian komunikasi, kemudian juga ada media yang kita harapkan sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Ketika materi yang kita sampaikan itu adalah materi yang terkait dengan pelajaran menulis, membaca, itu juga tidak harus kita menggunakan alat-alat yang modern ya, seperti infocus, seperti televisi mungkin, karena memang keterbatasan sumber daya dan media, tapi bisa juga menggunakan model-model yang lainnya yang sesuai dengan keadaan. Jadi kalau ada pertanyaan media apa sebenarnya yang paling baik dalam proses pembelajaran, jawabannya sederhana, yaitu media yang dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Jadi kalau ada media apa sih sebenarnya yang cocok untuk peserta didik, adalah media yang bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik. Nah, media yang dipahami dengan baik oleh peserta didik itu salah satunya media yang berasal dari lingkungan.
Nah, selanjutnya ya ini ada teori ya behavior yang menyatakan bahwa proses pembelajaran itu ada pesan, ada stimulus itu rangsangan, kemudian juga merespon. Jadi behavioristik ini pembelajaran di mana seseorang bisa merespon keadaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kemudian kita ini sering memanfaatkan media itu semakna dengan mediasi dan seterusnya, di mana media itu adalah penghubung, alat yang mampu mengantarkan pesan yang dimaksud kepada penerima pesan. Nah, dalam proses pembelajaran itu kita gunakan media pembelajaran, yang artinya media pembelajaran itu dapat mengirimkan pesan sesuai dengan apa yang dituju kepada peserta didik. Pesannya apa dan pesan itu sampai ke peserta didik. Nah, jangan dikurangi sedikit pun. Jadi media ini adalah alat untuk mempermudah menyampaikan pesan atau keinginan yang disampaikan. Jadi media itu adalah segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari satu pengirim kepada penerima. Ya, kalau dulu kita ingin menyampaikan pesan sulit, tapi sekarang menyampaikan pesan dimudahkan dengan teknologi. Sehingga teknologi saat ini itu membuat dunia yang tadinya besar itu menjadi kecil, namanya globalisasi. Ya, sekarang kita dengan mudah melihat pada waktu yang sama kejadian-kejadian yang ada di luar negeri. Kita bisa menyaksikan Piala Dunia dengan teknologi televisi digital dan lain segala macamnya, yang itu memuat kejadian yang saat itu juga terjadi pada tempat lain. Nah, itu namanya media, di mana sekarang ini memudahkan kita untuk menerima informasi yang harusnya kita bisa hadir ke tempat di mana Piala Dunia itu dilakukan, tetapi dengan media kita bisa sambil tiduran di rumah ya, menyaksikan bersama tanpa mengeluarkan biaya-biaya yang besar. Nah, bahasanya itu jadi media ya, media. Nah, kemudian media itu bisa memindahkan sumber belajar. Tetapi yang sesungguhnya adalah memang harus belajar langsung. Artinya ketika seseorang ingin belajar tentang katakanlah ini ya, tentang pertanian bercocok tanam, tentu tidak pas menggunakan media seperti ini. Karena ini teorinya, ini pengalaman langsungnya, ini sumber belajarnya. Jadi belajar itu sebenarnya harus menghasilkan sesuatu. Belajar itu tidak boleh seperti orang buta yang menafsirkan bentuk gajah ya, karena mereka tidak bisa melihat, sehingga satu persatu ditanya apa itu gajah, satu lagi menjawab gajah itu seperti ular ya, karena yang dipegang adalah ekornya. Gajah itu seperti bulat seperti pohon kelapa, karena yang dipegang adalah kakinya. Gajah itu seperti tipis ya, seperti kipas, karena yang dipegang adalah telinganya. Nah, ini tidak menafsirkan gajah secara utuh, tetapi menafsirkan gajah secara bagian-bagiannya saja. Nah, ini yang tidak diharapkan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ya, jadi kalau dilihat dari seperti ini ya, ini ada bahan ajar, segala sesuatu berisi pesan yang akan disampaikan dalam proses belajar. Nah, belajar temanya ini ya, tema pesan-pesan ini dapat kita sampaikan melalui media sebagai pengantar pesan. Tetapi sesungguhnya belajar langsung itu lebih baik. Tetapi banyak kendala ya, karena
proses belajar dan mengajar. Nah, selanjutnya terkait dengan proses belajar itu ya, ada yang peranan media ya. Jadi kita belajarnya di mana, medianya apa, itu juga harus menjadi perhatian. Karena media itu bagi pendidikan Islam ya, media itu juga harus terukur. Artinya kita tidak boleh menggunakan media atau alat belajar yang menyalahi ketentuan dalam ajaran Islam. Misalkan ada sekolah yang melaksanakan olahraga ya, prakteknya berenang. Mungkin kalau renang itu diteorikan ya agak sulit, gaya ini gaya itu seperti apa, tapi kalau dipraktikkan langsung kepada siswa mungkin lebih mudah. Tetapi untuk proses melaksanakan praktik itu ya tidak boleh ada proses laki dan perempuan digabung ya satu tempat. Nah, itu juga menyalahi dalam aturan. Jadi menggunakan media dalam pendidikan Islam itu harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam pengajaran Islam. Nah, fungsi media yang pertama adalah mengatasi batas-batas ruang kelas. Nah, seperti ini kan, kita belajar yang harusnya berada di ruang kelas yang sama, setiap mahasiswa berangkat pada jam yang berbeda tapi sampai pada waktu yang sama misalkan sesuai dengan jam perkuliahan. Nah, tetapi dengan media ini kita bisa melihat ada teman-teman yang masih di kendaraan, yang ada di mungkin di tempat-tempat lain, yang ada di rumah, di dapur. Mungkin juga ada yang membuka tapi kemudian ditinggal pergi. Ya, itu juga ada yang seperti itu. Nah, jadi media ini mengatasi itu, mengatasi batas-batas ruang kelas. Ada objek kelas yang terlalu kecil, ya bisa kita ubah dengan masing-masing berada di tempatnya masing-masing yang mungkin bisa merasa lebih nyaman. Nah, media juga punya peran untuk mengatasi perbedaan pengalaman pribadi siswa. Nah, siswa berangkat dari pengalaman yang berbeda. Media ini berfungsi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan itu, ya, perbedaan pengalaman siswa. Kemudian juga media juga memberi pengalaman integral dan komprehensif, ya, menyeluruh, ya, artinya memberikan pengalaman baru yang dipahami oleh peserta didik, ya. Misalkan selama ini kita berbicara tentang hewan, berbicara tentang anatomi hewan. Nah, kalau kita bicara tentang anatomi hewan, maka siswa sulit membayangkan. Tapi kalau dipraktikkan itu bisa langsung, ya, memahami. Itu fungsi peran media, memberi pengalaman integral dan komprehensif. Demikian juga ketika kita melafalkan, mengajarkan peserta didik kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran misalkan, itu juga ada model kita gunakan misalkan untuk memahami makhraj. Memahami makhraj itu ya ada dengan model media seperti bentuk wajah, bentuk lidah, ya, dimana ketika mengucapkan huruf za, huruf sa, posisi lidah seperti apa, itu juga harus menggunakan media, tujuannya agar bisa dipahami siswa dengan baik. Nah, kemudian salah satu fungsi media itu adalah menanamkan konsep dasar, ya, dengan benar dan konkret. Nah, mengubah media gambar itu mengubah imajinasi siswa menjadi baik, menjadi imajinasinya terbentuk, ya. Jadi tidak seperti orang buta memahami gajah seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga membangkitkan keinginan dan minat baru siswa yang diajarkan secara langsung melalui media ini akan memberi manfaat dan membangkitkan semangat bagi peserta didik. Selanjutnya juga adalah membangkitkan motivasi dan berangsur secara baik dalam proses
belajar, artinya membangkitkan motivasi dan merangsang semangat untuk belajar. Jadi siswa mampu untuk belajar ya, di mana kapan ya, maka proses pembelajaran untuk zaman now saat ini harus masuk pada aplikasi-aplikasi, di mana aplikasi itu bisa dibuka oleh peserta didik dimanapun peserta didik itu berada. Kalau tidak menyesuaikan dengan proses itu, maka pendidikan itu menjadi tertinggal. Kemudian banyak lagi hal-hal yang menjadi menjadi hal-hal yang mudah dipahami dalam proses pembelajaran ketika belajar itu dengan media. Nah, kemudian juga fungsi media itu juga meringankan tugas seorang guru atau seorang pendidik atau seorang dosen yang tadinya ceramah saja ya, menjadi memperhatikan dengan siswa yang aktif dalam menggunakan media. Nah, ketika kita menggunakan lingkungan sebagai media, maka media itu bisa dikatakan dekat dengan peserta didik, mudah dipahami, murah karena tidak terlalu menggunakan modal yang besar, kemudian mampu menarik perhatian siswa, dan kontekstual. Kontekstual itu artinya update sesuai dengan fakta. Bapak, maaf Ya, Pak, ya. banyak yang belum di ACC Pak. Oh, banyak yang belum? Iya. Ya, banyak yang belum. Oke. Kita izinkan semua. Oke ya. Oke, makasih. Kita lanjutkan lagi. Ya, bisa dilanjutkan ya. Bisa terlihat layar saya? Halo? Bisa terlihat Bisa ya? Pak. Oke ya. Bisa Pak. Ya, jadi Ya bisa Pak. saudara terlambat, ya biarin aja yang terlambat. Jadi yang sudah masuk ya tinggal lihat saja. Jadi ini ya yang terkait dengan lingkungan sebagai sumber belajar, lingkungan sebagai media pelajaran. Nah, jadi seorang pendidik apalagi nanti mengajar pada lingkungan-lingkungan di informal, itu harus betul-betul mampu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran, di mana media pembelajaran yang berbasis pada lingkungan itu bisa lebih menarik, lebih dekat, mudah, kemudian murah, dan juga menyenangkan gitu ya. Sebentar, ada yang masuk lagi. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan hal tersebut, pendidikan itu adalah memberikan pengalaman. Karena pendidikan itu memberikan pengalaman-pengalaman, maka pengalaman itu menjadi bagian yang tidak terpisah dari proses pembelajaran. Dan pengalaman itu biasanya berasal dari lingkungan. Karena itu kita menggunakan lingkungan yang mudah dan dekat dipahami oleh peserta didik. Ya, mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, selanjutnya lingkungan sebagai media peserta didik ya, jika tidak dikelola secara baik ya, ini juga akan mengalami pemahaman ya. Karena itu harus ada pengelolaan lingkungan sebagai media secara terencana dan baik. Nah, ada lingkungan sosial, ada lingkungan alam, ada lingkungan buatan. Lingkungan sosial itu ya ini seperti misalkan ada kelompok-kelompok tertentu yang tinggal pada situasi dan kondisi tertentu. Kita belajar dengan suku-suku tertentu, misalkan suku yang ada di kita ya, yang kira-kira jauh dari dunia yang sekarang ya, artinya Baduy misalkan, ini ada lingkungan sosial, belajar dari masyarakat. Ada lingkungan alam ya, lingkungan alam itu bisa belajar dari misalkan alam, cara bercocok tanam, bertani, menanam, memetik, memproses tanaman dan segala macamnya. Ada lingkungan buatan ya, seperti misalkan belajar tentang kimia, mencampur zat satu dengan zat lainnya,
itu bisa dikatakan sebagai masih ada ya. Ya, oke, kita lanjut aja dulu. Nah, ketika memahami proses pembelajaran, belajar itu kan pengalaman. Jadi menumbuhkan proses pengalaman. Maka pengalaman belajar itu ya ada yang sifatnya saudara ketika belajar itu, ketika mengajar itu juga harus memahami bahwa peserta didik yang kita ajar itu memiliki pemahaman yang beragam atau yang berbeda. Nah, ada yang siswa itu dengan melihat atau visual. Nah, di sini menurut penelitian ya Josh Wilson itu penelitiannya memahami kalau orang yang melihat itu dengan mata ya, dengan mata itu melihat langsung itu 82% bisa memahami. Kemudian kalau dia mendengar itu cuma 12% memahami. Jadi ketika saudara ngajar di majelis taklim di mana cuma ceramah, mendengar, paling tidak dia sudah dapat 20% dari yang apa saudara ajarkan itu sudah baik. Tetapi dengan menggunakan yang lainnya ya, tanpa melihat, tanpa mendengar itu 6% yang bisa dipahami. Jadi kalau menurut Harginson itu ada yang 10% dari yang didengar, 50% dari yang dilihat. Jadi kalau dia belajar sambil melihat, yaitu pemahamannya bisa 50%. Nah, 60% dari yang dikatakan dan 90% dari yang dilakukan. Nah, artinya ketika kita melakukan proses pembelajaran, maka proses pembelajaran yang langsung dipraktikkan itu memperoleh pemahaman tinggi sekitar 90% dari apa yang dilakukan. Karena itu seharusnya proses belajar itu memang melakukan ya, sehingga pemahamannya menjadi lebih baik, lebih tinggi dibanding dengan mendengar, melihat yang dikatakan. Jadi mendengar itu cuma 10% ya. Mendengar itu cuma 10%. Nah, Bapak maaf, ya. ada yang menang lagi Pak, saudara. Oke ya. Sudah dimasuk ya. Kemudian ketika kita menggunakan media, jadi sekali lagi media itu tidak ada yang paling hebat, termasuk yang modern sekalipun. Media yang paling baik adalah media yang mampu memberikan pengalaman yang baik bagi peserta didik, sehingga pengalaman itu membuat siswa lebih paham. Nah, kemudian bagaimana agar siswa itu lebih paham? Maka media itu harus dipersiapkan. Misalkan kalau media itu harus dipersiapkan, maka peserta didik ya itu juga harus disiapkan dengan baik agar siswa itu menerima pembelajarannya dengan baik. Karena bisa saja medianya baik, peserta didiknya belum menerima pelajaran dengan baik. Karena itu untuk pembelajaran modern ya, maka sering dilakukan yang namanya ice breaking ya, memberi semangat di awal pembelajaran agar peserta didiknya mampu menerima pelajaran dengan baik. Jadi di jam-jam awal ketika saudara mengajar itu saudara harus memfokuskan peserta didik untuk fokus menerima pelajaran. Karena bisa saja medianya hebat tapi peserta didiknya belum siap menerima pelajaran. Ini pun dikatakan sebagai belum berhasil dalam proses pembelajaran. Karena itu memanfaatkan media lingkungan sebagai proses pembelajaran harus juga disiapkan dengan baik. Salah satu mempersiapkan dengan baik itu adalah saudara memahami kurikulum. Kurikulum di situ ada tema pembelajaran, ada standar inti, ada kompetensi inti yang harus dipahami, ada indikator ya yang dipahami oleh peserta didik. Nah, sehingga indikator itu menjadi sebuah tujuan dari proses pembelajaran. Nah, pembelajarannya seperti apa? Maka saudara merancang medianya agar tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik. Nah, jadi harus ada persiapan.
sebagai media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan baik kepada peserta didik. Nah, kemudian pemanfaatan ini sebagai contoh ya. Ini peserta yang belajar di alam secara langsung seperti ini akan mendapatkan kesan yang tidak pernah dilupakan oleh dia. Misalkan tentang mengamati pohon, bahwa pohon punya ciri-ciri seperti apa. Pohon A, pohon B diamati, dicatat, ditulis, ya, yang menarik perhatian dibanding hanya di kelas. Nah, ini ya seperti di lab. Ya, di lab-lab ini juga memindahkan ya proses pembelajaran dengan alam lingkungan buatan. Ya, misalkan mencampurkan zat-zat tertentu, melihat tertentu dengan pembesaran sekian persen, ini membuat pemahaman yang lebih baik. Nah, ini juga misalkan contoh ya, kita memahami sosial masyarakat tertentu dengan datang langsung ke lokasinya, melihat keadaannya, melihat budayanya, melihat keramahannya. Ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dan pemahaman. Nah, juga ini ya, belajar tentang makhluk hidup dan lain segala macamnya. Ini adalah contoh-contoh proses pemanfaatan media sebagai proses pembelajaran. Jadi prosedur pemanfaatannya adalah direncanakan, memiliki tujuan, kemudian dilaksanakan, prosedur-prosedurnya juga dilaksanakan dengan baik ya. Jadi pembelajaran kita itu menggunakan media ini semoga bisa dipahami dengan baik ya, dipahami dengan baik sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan itu bisa bermakna. Nah, saya pikir itu saja pertemuan kita pada hari ini ya tentang media pembelajaran. Ya, nanti untuk lebih memahami nanti akan saya share jika memang sudah dipahami akan saya share karena ini saya rekam ya video kita ini akan saya jika memang berhasil dalam merekam ini nanti akan saya share lagi agar saudara lebih memahami. Selanjutnya jika saudara ada pertanyaan silahkan ditanyakan terkait dengan materi yang satu ini ya. Jadi saya sampaikan dulu, nanti setelah saya itu ada lagi yang disampaikan oleh Bu Hajah Darlina ya pada kesempatan ya sekitar mungkin ba'da asar. Ada pertanyaan silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya mau tanya Pak. Ya silakan, dari siapa, Bu Eti ya? Silakan Iya Bu. Pak. Mengenai pembelajaran, Ya. kalau melihat PAUD ya, anak-anak PAUD itu mereka kan dari usia 3 sampai 6 tahun, 5 tahun ya. Ya. Sesuai dengan kurikulum yang disepakati oleh Dinas Pendidikan begitu. Ya. Lalu ada karena memang dunia mereka adalah dunia bermain sambil belajar gitu, belajar sambil bermain. Tapi di satu sisi ada beberapa lembaga yang di mana kurikulumnya itu tidak mengacu pada Dinas Pendidikan. Lalu memakai metode-metode yang mempercepat anak-anak itu harus segera bisa baca, segera bisa berhitung, segera bisa menulis begitu. Apakah ini dengan cara seperti ini dari sisi psikolog ya Pak ya, dari sisi psikologisnya anak-anak tuh merasa terlalu cepat gitu, terlalu cepat dia harus membaca untuk menyiapkan dirinya masuk SD. Tapi di satu sisi lagi PAUD itu tetap menggunakan kurikulum yang sesuai dengan Dinas Pendidikan. Ya. Begitu. Ya, langsung saja ya. Ini terima kasih, bagus pertanyaannya. Ini menarik ya. Kondisi saat ini yang kita alami sebenarnya anak-anak untuk tingkat PAUD atau RA itu kan usia 4 sampai 6 tahun ya. Kalau 6 tahun ya. Ya, 4 sampai 6 tahun. Kemudian ketika dia usia 6 tahun itu boleh masuk ke sekolah dasar. Nah, RA atau Raudhatul Atfal itu bahasanya, atau kita sebut juga dengan TK sebenarnya ya, taman kanak-kanak.
Itu sebenarnya